Oke, tadi kita udah ngebahas perubahan bentuk bumi akibat vulkanisme. Nah, sekarang kita bakal ngebahas perubahan bentuk bumi akibat diatropisme. Nah, diatropisme ini apa sih? Oke, ada yang tahu nggak? Oke, benar. Diatropisme ini merupakan pembentukan kembali bentuk muka bumi akibat adanya apa? Oke, benar. Tenaga tektonik. Nah, jadi diatropisme ini berhubungan dengan tenaga tektonik. Sekarang, tenaga tektonik itu apa? Oke, sip. Jadi, tenaga tektonik itu merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan gerakan naik dan turun lapisan kulit bumi. Oke, sip. Nah, gerakan-gerakan yang berhubungan dengan tenaga tektonik itu ada dua. Ada yang namanya gerakan orogenesis dan epirogenesis. Nah, tadi yang pertama apa? Gerakan orogenesis. Oke. Nah, gerakan orogenesis ini ada yang tahu nggak kenapa? Oke, benar. Gerakan orogenesis ini terjadi akibat adanya gerakan-gerakan kulit bumi yang saling mendekat dan bertumbukan satu sama lain. Nah, akibatnya bakalan terbentuk lipatan dan patahan. Jadi, dua ini tuh akibat gerakan orogenesis. Oke, sekarang kita coba bahas lipatan dulu ya. Nah, si lipatan ini gimana sih terjadinya? Nah, lipatan ini terjadi akibat gerakan dalam bumi yang lambat. Jadi, dia tuh gerakannya tidak terlalu besar dan si gerakan ini tuh berlangsung dalam waktu yang lama. Hal ini nyebabin apa? Terjadi pengerutan lapisan bumi dan melipat. Nah, jadi tadi lipatan itu kan gerakan dalam bumi yang tidak terlalu besar dan dalam waktu lama. Nah, jadi saling terus tadi kan orogenesis itu gerakan saling mendekat dan bertumbukan. Jadi dari sini tuh ke sini, yang ini gerakannya ke sini. Sehingga terbentuk lapisan bumi yang berkerut dan melipat seperti ini. Nah, yang bagian atas itu namanya antiklinal. Yang bagian lembahnya namanya sinklinal. Nah, si lipatan ini juga dibagi beberapa macam lipatan lagi. Ada yang namanya lipatan tegak. Nah, lipatan tegak ini bisa dilihat dari pembentukan daerah antiklinal yang tegak. Ada juga yang namanya lipatan miring. Nah, kalau lipatan miring ini, si antiklinal yang terbentuk itu dia nggak tegak lurus, tapi dia sedikit miring. Nah, selain lipatan tegak dan lipatan miring, ada juga yang namanya lipatan rebah. Nah, di lipatan rebah, antiklinal yang terbentuk itu dia sangat menjorok. Jadi dia dekat ke bagian lembahnya. Nah, jadi seperti posisi tidur atau rebah. Nah, yang keempat namanya lipatan menggantung. Nah, menggantung ini mirip sama lipatan lebah. Jadi si antiklinalnya dia menjorok dan dekat ke lembah, tapi tidak tidak sedekat dibanding lipatan rebah. Jadi masih ada bagian yang seperti tergantung gitu. Oke? Nah, lipatan yang kelima namanya lipatan isoklin. Nah, di lipatan isoklin dia terbentuk antiklinal yang banyak. Nah, yang terakhir namanya lipatan kelopak. Nah, lipatan kelopak ini sebenarnya mirip sama lipatan rebah, cuman kalau lipatan rebah dia sejajar gitu kan. Kalau misalnya di sini tuh dia ada antuknya agak sedikit naik. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh kayak kelopak. Nah, tadi selain ada lipatan, ada juga kan yang namanya patahan. Bedanya sama lipatan, kalau lipatan tuh tadi gerakannya nggak terlalu besar dan dia waktunya lambat. Kalau misalnya ini gerakannya besar, waktunya relatif lebih singkat. Nah, gerakan yang besar dan singkat ini dia menyebabkan patahan atau retakan bumi. Nah, patahan atau retakan tuh kayak gini. Jadi, daerah Graben itu daerah yang terjadi penurunan. Sedangkan daerah Horst itu daerah terjadi pengangkatan saat terjadi patahan. Nah, patahan-patahan yang terbentuk itu bisa bermacam-macam juga. Oke, kita lihat nih gambar di samping. Oke, tadi Horst dan Graben udah pada ngerti kan? Nah, sekarang ini nih ada namanya patahan menuju pusat. Jadi,
si horse-nya ini tuh dan si graben itu dia membuat sudut yang menekan bagian bawah daerah horse yang diangkat. Jadi si daerah horse bagian atas itu dia lebih lebar dibanding horse bagian bawah. Nah, kalau yang memusat, nah si horse justru ada di antara graben. Nah, si grabennya ini bagian atas graben dia lebih kecil dibanding bagian bawahnya karena ada dorongan dari horse. Nah, kalau yang tipe penyebar jadi sama nih. Jadi graben ini di antara dua horse tadi kan. Nah, tapi tekanannya tuh ke sana. Jadi kalau yang memutar itu kan dari satu horse tekan ke sini. Nah, jadi ada pusat tekanan di graben. Nah, sedangkan kalau yang menyebar, baik horse maupun graben juga terjadi gerakan. Nah, kalau fraktur ini dia patahan yang gak rata. Nah, kalau dextral, nah jadi dia pembentukan gunung akibat jadi yang asalnya. Nah, kalau dextral dan sinistral dia itu pergerakan secara mendatar. Nah, bedanya kalau dextral dan sinistral itu dia berbeda arah. Nah, kalau di sini tuh ada namanya juga block mountain. Nah, si block mountain itu dia pegunungan yang tersusun dari horse dan graben. Jadi dia terjadi akibat adanya patahan. Oke, masih dari diatropisme, tadi kita udah bahas orogenesis kan. Sekarang kita bahas epirogenesis. Oke, ada yang tahu nggak epirogenesis itu apa? Oke, benar. Epirogenesis itu merupakan gerakan atau pergeseran dan gerakan dari mana nih? Dari lapisan kulit bumi. Nah, si gerakan ini dia relatif lambat. Nah, dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi wilayah yang luas. Nah, epirogenesis ini ada dua nih. Ada epirogenesis positif dan epirogenesis negatif. Nah, sekarang apa nih bedanya epirogenesis positif dan negatif? Nah, gerakan epirogenesis positif ini jadi si bumi ini seolah-olah turun. Sehingga seolah-olah permukaan laut naik. Oke, kita lihat di gambar nih ya. Daratan itu turun, jadi sehingga seolah permukaan itu naik. Padahal yang turun daratan. Nah, contohnya itu penurunan pulau-pulau di kawasan Indonesia bagian timur. Kayak di perairan Maluku dan Banda. Kalau epirogenesis negatif ini bedanya sama epirogenesis positif, jadi si permukaan bumi ini seolah-olah naik, sehingga permukaan laut seolah-olah turun. Oke, dari gambar kelihatan kan, jadi daratan itu naik, makanya seolah-olah permukaan laut itu turun. Nah, contoh dari pergerakan itu dataran tinggi Colorado. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi dua. Epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat.
Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah.